Mata Mungil yang Menyimpan Dunia, cerpen karya Agus Nur. Selalu, setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya, ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Kadang berloncatan seperti menjolok sesuatu, kadang hanya merunduk jongkok memandangi trotoar, seolah ada yang perlahan tumbuh dari celah cornblock. Karena kaca mobil yang selalu tertutup rapat, Gustaf tak bisa mendengarkan teriakan-teriakan bocah itu saat dia mengibaskan kedua tangannya bagai menghalau sesuatu yang berterbangan. Gustaf hanya melihat mulut bocah itu seperti berteriak dan tertawa-tawa. Kadang Gustaf ingin menurunkan kaca mobil agar ia bisa mendengar apa yang diteriakkan bocah itu. Tapi Gustaf malas menghadapi puluhan pengemis yang pasti akan menyerbu begitu kaca mobilnya terbuka. Maka Gustaf hanya memandangi bocah itu dari dalam mobilnya yang merayap pelan dalam kemacetan. Usianya paling 12 tahunan. Rambutnya kusam kecoklatan karena panas matahari. Selalu bercelana pendek kucel, berkoreng di lutut kirinya. Dia tak banyak beda dengan para anak jalanan yang sepertinya dari hari ke hari makin banyak saja jumlahnya. Hanya saja Gustaf sering merasa ada yang berbeda dari bocah itu. Dan itu kian Gustaf rasakan setiap kali bersitatap dengannya. Seperti ada cahaya yang perlahan berkedapan dalam mata bocah itu. Sering Gustaf memperlambat laju mobilnya agar ia bisa berlama-lama menatap sepasang mata itu. Memandang mata itu, Gustaf seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan, hingga ia merasa segala di sekeliling bocah itu perlahan-lahan berubah. Tiang listrik dan lampu jalan menjelma menjadi barisan pepohonan rindang. Tak ada keruwetan karena jalanan telah menjadi sungai dengan gemericik air di sela bebatuan hitam. Jembatan penyeberangan di atas sana menjelma titian bambu yang menghubungkan gedung-gedung yang telah berubah menjadi perbukitan hijau. Dari retakan trotoar perlahan tumbuh bunga mawar. Akar dedaunan hijau merambat melilit tiang lampu dan pagar pembatas jalan. Kerakap tumbuh di dinding penyangga jalan tol. Gustaf terkejut ketika tiba-tiba ia melihat seekor bangau bertengger di atas kotak pos yang kini tampak seperti terbuat dari gula-gula. Air yang jernih dan bening mengalir perlahan, seakan-akan ada mata air yang muncul dari dalam selokan. Kicau burung terdengar dari pohon jambu berbuah lebat yang bagai dicangkok di tiang traffic light. Gustaf terpesona menyaksikan itu semua. Ia menurunkan kaca mobilnya, menghirup lembab angin yang berembus lembut dari pegunungan. Tapi pada saat itulah ia terkejut oleh bising pekikan klakson mobil-mobil di belakangnya. Beberapa pengendara sepeda motor yang menyalip lewat trotoar melotot ke arahnya. Seorang polisi lalu lintas bergegas mendekatinya. Buru-buru Gustaf menghidupkan mobilnya dan melaju. Ia tak pernah menyangka betapa di dunia ini ada mata yang begitu indah. Sejak kecil Gustaf suka pada mata. Itu sebabnya ketika kanak-kanak ia menyukai boneka. Ia menyukai bermacam warna dan bentuk mata boneka-boneka koleksinya. Ia suka menatapnya berlama-lama. Dan itu rupanya membuat Mama cemas. Waktu itu Mama takut ia akan jadi homoseks seperti Om Ridwan, yang kata Mama sewaktu kanak-kanak juga menyukai boneka. Lantas segera membawanya ke psikolog. Berminggu-minggu mengikuti terapi. Ia selalu disuruh menggambar, dan ia selalu menggambar mata. Sering ia menggambar mata yang bagai liang hitam. Sesekali ia menggambar bunga mawar tumbuh dari dalam mata itu. Mata dengan sibilah pisau yang menancap, atau binatang-binatang yang berloncatan dari dalam mata berwarna hijau toska. Ia senang ketika Oma memuji gambar-gambarnya itu. Oma seperti bisa memahami apa yang ia rasakan. Ia ingat perkataan Oma saat ia berusia 7 tahun. Mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat matanya. Sejak itu Gustaf suka memandang mata setiap orang yang dijumpainya. Tapi Papa kerap menghardik. Tak sopan menatap mata orang seperti itu. Papa menyuruhnya agar selalu menundukkan pandang bila berbicara dengan seseorang. Saat remaja ia tak lagi menyukai boneka. Tapi ia suka diam-diam memperhatikan mata orang-orang yang dijumpainya. Kadang tanpa sadar,
Ia sering mendapati dirinya tengah memandangi mata seseorang cukup lama, hingga orang itu merasa risih dan cepat-cepat menyingkir. Setiap menatap mata seseorang, Gustav seperti melihat bermacam keajaiban yang tak terduga. Kadang ia melihat api berkobar dalam mata itu. Kadang ia melihat ribuan kelelawar terbang berhamburan. Sering pula ia melihat lelehan tomat merembes dari sudut mata seseorang yang tengah dipandanginya. Atau dalam mata itu ada bangkai bayi yang terapung-apung, pecahan kaca yang menancap di kornea, kawat berduri yang terjulur panjang, padang gersang ilalang, pusaran kabut kelabu dengan kesedihan dan kesepian yang menggantung. Di mana-mana Gustav hanya melihat mata yang keruh menanggung beban hidup, mata yang penuh kemarahan, mata yang berkilat licik, mata yang tertutup jelaga kebencian. Karena itu, Gustav jadi begitu terkesan dengan sepasang mata bocah itu. Rasanya itulah mata paling indah yang pernah dia tatap. Begitu bening, begitu jernih. Mata yang mungil, tapi bagai menyimpan dunia. Alangkah menyenangkan bila memiliki mata seperti itu. Mata itu membuat dunia jadi terlihat berbeda. Barangkali seperti mata burung seriwang yang bisa menangkap lebih banyak warna. Setiap kali terkenang mata itu, setiap kali itu pula Gustav kian ingin memilikinya. Sembari menikmati secangkir cappuccino di coffee shop di sebuah mall, Gustav memperhatikan mata orang-orang yang lalu lalang. Mungkin ia akan menemukan mata yang indah, seperti mata bocah itu. Tapi Gustav tak menemukan mata seperti itu. Membuat Gustav berpikir, bisa jadi mata bocah itu memang satu-satunya mata paling indah di dunia. Dan ia makin ingin memiliki mata itu, agar ia bisa memandang semua yang kini dilihatnya dengan berbeda. Gustav kini bisa mengerti kenapa bocah itu terlihat selalu berlarian riang, karena ia tengah berlarian mengejar capung yang hanya bisa dilihat matanya. Bocah itu sering berloncatan, sebab itu tengah menjoloki buah jambu yang terlihat begitu segar di matanya. Mata bocah itu pastilah melihat sekawanan burung gelatik terbang merendah bagai hendak hinggap di kepalanya, hingga ia mengibas-ngibaskan tangan menghalau agar burung-burung itu kembali terbang. Ketika berjongkok, pastilah bocah itu sedang begitu senang memandangi seekor kumbang tanah yang muncul dari celah konblok. Semua itu hanya mungkin karena mata mungil indah bocah itu bisa melihat dunia yang berbeda. Atau karena mata mungil itu memang menyimpan sebuah dunia. Tentulah menyenangkan bila punya mata seperti itu, batin Gustav. Apa yang kini ia pandangi akan terlihat berbeda. Ice cream di tangan anak kecil itu mungkin akan meleleh menjadi madu. Pita gadis yang digandeng ibunya itu akan menjadi bunga lili. Di lengkung selendang sutra yang dikenakan manekin di etalase itu akan terlihat kepompong mungil yang bergeletaran pelan ketika perlahan-lahan retak terbuka dan muncul seekor kupu-kupu. Seekor kepik bersayap merah berbintik hitam tampak merayap di atas meja. Eceng gondok tumbuh di lantai yang digenangi air bening. Elevator itu menjadi tangga yang menuju rumah pohon di mana anak-anak berebutan ingin menaikinya. Ada rimpang menjalar di kaki-kaki kursi. Bambu apus tumbuh di dekat pakaian yang dipajang. Cahaya jadi terlihat seperti sulur-sulur benang berjuntayan. Betapa menyenangkan bila ia bisa menyaksikan itu semua karena ia memiliki mata bocah itu. Bila ia bisa memiliki mata itu, ia akan bisa melihat segalanya dengan berbeda, sekaligus akan memiliki mata paling indah di dunia. Mungkin ia bisa menemui orang tua bocah itu baik-baik, menawarinya segepok uang agar mereka mau mendonorkan mata bocah itu buatnya. Atau ia bisa saja merayu bocah itu dengan sekotak coklat. Apapun akan Gustav lakukan agar ia bisa memiliki mata itu. Bila perlu, ia menculiknya. Terlalu banyak anak jalanan berkeliaran, dan pastilah tak seorang pun yang peduli bila salah satu dari mereka hilang. Gustav tersenyum. Ia sering mendengar cerita soal operasi ganti mata. Ia tinggal datang ke Medical Eye Center untuk mengganti matanya itu dengan mata bocah tersebut. Gustav hanya perlu menghilang sekitar 2 bulan untuk menjalani operasi dan perawatan penggantian matanya. Ia ingin ketika ia muncul kembali, semuanya sudah tampak sempurna. Tentu lebih menyenangkan
Bila tak seorang pun tahu kalau aku baru saja ganti mata, pikirnya. Orang-orang pasti akan terpesona begitu memandangi matanya. Semua orang akan memujinya memiliki mata paling indah yang bagai menyimpan dunia. Pagi ketika Gustav berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya, ia melihat seorang bocah duduk bersimpuh di trotoar dengan tangan terjulur ke arah jalan. Kedua mata bocah itu kosong buta. Gustav hanya memandangi bocah itu. Ia ingin membuka jendela dan melemparkan recehan, tapi segera ia urungkan karena merasa percuma. Ia melangkah melewati lobi perkantoran dengan langkah penuh kegembiraan ketika melihat setiap orang memandang ke arahnya. Beberapa orang malah terlihat melotot tak percaya. Gustav yakin mereka kagum pada sepasang matanya. Gustav terkesima memandang sekelilingnya. Dengan gaya anggun, Gustav menuju lift. Begitu lift itu tertutup, seorang perempuan yang tadi gemetaran memandangi Gustav terlihat menghela napas sambil berbicara kepada temannya. "Kamu lihat mata tadi?" "Iya, persis mata iblis." Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Ami Harja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.